Shalom. Kebenaran hari ini 24 Juni 2024 dengan tema merawat hubungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih dari semua yang kita harus rawat, merawat hubungan dengan Tuhan itu harus menjadi segalanya bagi kita. Artinya apapun kita korbankan demi hubungan kita dengan Allah Bapa, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Namun sangat sedikit orang yang serius memperkarakan hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang tidak peduli apakah hubungan dirinya dengan Tuhan itu baik-baik atau tidak, harmoni atau tidak. Dan sikap seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa yang pertama, ia tidak sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh merasa memerlukan Tuhan. Yang kedua, ia tidak mengasihi Tuhan. Padahal kalau orang tidak merasa sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, itu adalah orang sombong. Kesombongan itu berakar dan berangkat dari sikap tidak merasa membutuhkan Tuhan. Jadi, apakah hubungannya dengan Tuhan itu harmoni atau tidak? Dia tidak peduli. Biasanya orang-orang seperti ini, kalau di lingkungan gereja, licik. Kalau sedang ada dalam masalah berat, baru ia mencari Tuhan. Sebenarnya orang-orang ini tidak mencari Tuhan, tapi ia mencari berkat Tuhan, kuasa Tuhan, dan pertolongan Tuhan, bukan mencari Tuhan sendiri. Licik di situ artinya manipulatif dan oportunis. Sikap manipulatif, oportunis terhadap manusia saja tidak patut, apalagi terhadap Tuhan. Tapi herannya, banyak orang yang benar-benar oportunis, manipulatif, memanfaatkan Tuhan, mencari keuntungan tanpa melihat kepentingan orang lain. Sungguh hal yang mengerikan bersikap demikian terhadap Tuhan. Sebab Tuhan adalah pokok kehidupan kita. Mestinya kita hidup bagi Dia. Seorang Kristen yang dewasa adalah seorang yang tidak akan memperdaya Tuhan, melainkan rela diberdayakan oleh Tuhan. Tetapi kita bisa mengerti kalau mereka masih oportunis, karena mereka pasti tidak memahami apa tujuan dan arti hidupnya. Kita membutuhkan Tuhan, karena memang Tuhan itulah kehidupan kita. Hanya orang sampai tingkat ini jarang sekali. Mazmur pasal 73 merupakan pergumulan pemazmur sampai tingkat ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi kita membutuhkan Tuhan bukan karena kita melirik dompet kuasanya atau berkat-berkatnya, tapi karena pribadi Tuhan sendiri. Sudah menjadi standar umum orang beragama bahwa terhadap dewa dan ilahnya mereka bersikap manipulatif agar dilindungi, dijaga, diuntungkan, dan ditolong. Berbeda dengan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi Bapa kita, tidak boleh sedikit pun kita meragukan pertolongannya pada waktu kita dalam kesulitan. Dia menyediakan roti bagi orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Artinya di luar sepengetahuan kita, Allah menyediakan berkat yang kita butuhkan. Ketika firman Tuhan mengatakan, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
Artinya kita tidak perlu memusingkan, memikirkan hal itu. Namun bukan berarti lalu kita tidak bertanggung jawab. Kita harus bekerja, sungguh-sungguh memaksimalkan potensi. Apa yang kita tabur, kita tuai. Tetapi tanpa kekhawatiran, tanpa rasa takut. Sejatinya bicara ini mudah, namun prakteknya sulit. Apalagi pada waktu kita ada dalam kondisi krisis, dan Tuhan seakan-akan tidak tampak kehadirannya. Tapi percayalah, masalah berkat sudah tidak perlu dipersoalkan, asalkan kita hidup bertanggung jawab, sebab Dia akan memenuhi bagiannya. Kita membutuhkan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menjadi kehidupan kita. Jadi hidup kita selama 70-80 tahun, kalau bisa sampai 100 tahun, itu hanya pengembaraan untuk menemukan kekasih abadi. Karenanya, kita harus melepaskan semua ikatan kedagingan dan kesenangan dosa yang memang dibangun oleh orang tua, lingkungan, tradisi, budaya, dan pengaruh dunia sekitar. Dan kita sudah terbiasa diracuni dengan berbagai kesenangan itu. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita harus mulai membangun roh kita. Sekarang kalau kita sadar bahwa Tuhanlah kehidupan kita harus mencari Tuhan, memburu Tuhan. Makanya pemazmur berkata di Mazmur 73 ayat 25-26, selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sehingga Tuhan menaruh nama kita dalam hatinya. Kita diberi tempat di hatinya. Bukan hanya di hadiratnya, tapi di hatinya selama-lamanya. Dan itu bisa terjadi kalau kita melepaskan semua kekasih hati. Ini luar biasa kalau sampai kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Allah semesta alam yang maha agung, maha mulia, menyimpan nama kita di hatinya. Tentu harganya adalah seluruh kehidupan kita. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati.